Sekalipun punya kekuatan, tapi otaknya kagak jalan, pas perang pasti orang tersebut langsung kalah. Makanya dibutuhinlah ahli strategi buat nyusun rencana ngemanfaatin kekuatan tersebut supaya menang. Nah, di dunia anime ada beberapa orang jenius yang jadi ahli strategi yang bahkan bisa ngerancang sebuah rencana yang kagak bisa dipikirin manusia biasa. Dan berikut diantaranya. Nomor 1, El Lauliet dari cerita Death Note. しかし人の命をもう少しなんです。これさえクリアできれば一気に解決に結びつきます。 Pas ngomongin soal karakter ahli strategi, udah pasti nih orang masuk. Berhubung Shelin itu seorang detektif yang sering banget mecahin kasus-kasus kriminal yang gagal ditanganin pihak kepolisian ataupun pemerintah Jepang. Malahan saking jeniusnya, si El ini berhasil ngungkep tempat tinggal pembunuh bernama Kira yang keberadaannya aja kagak diketahuin gara-gara sering ngebunuh orang tanpa disentuh lewat Death Note-nya. Cara nangkepnya tuh dengan ngebroadcasting tayangan palsu yang ditayangin ke seluruh dunia buat ngeprovokasi si Kira, yang padahal tayangan itu tuh cuma tayang di Jepang. Kira, お前がどんな手段で殺人を行っているのかとても興味がある。しかしそんなことはお前を捕まえればわかることだ。ではまた会おう、キラ。 Nomor 2, Lelouch V Britannia dari cerita Code Geass. 俺たちは友達だからな。 Ahli strategi yang bisa dibilang kejam sama berdarah dingin. Karena nih orang kagak bakal ragu ngorbanin anak buah ataupun warga sipil demi ngecapai tujuannya. Si Lelouch berhasil bikin kekaisaran yang katanya tak terkalahkan kacau balau tanpa ketangkep sekalipun. Selain otaknya yang encer, nih cowok juga punya kekuatan gias di matanya yang bisa dipakai buat ngontrol pikiran seseorang. Lelouch V Britanniaが命じる。貴様たちは死ね。 Nomor 3, Edward Elric dari cerita Full Metal Alchemist. Salah satu yang bikin battle si Ed selalu menarik tuh karena cara mikirnya buat nyusun strategi cepet banget. Bahkan pas ada di dalam keadaan terdesak pun, dia tetap punya cara buat ngelahin musuhnya itu. Hal ini terbukti pas si Ed ngelawan homunculus bernama Greed. Si Ed berhasil ngancurin tubuh si Greed yang katanya sih keras banget dan mustahil dikalahin manusia biasa. Nah, pertarungan ini bisa lo lihat di Full Metal Alchemist versi 2003. Nomor 4, Armin Orlard dari cerita Attack on Titan. Salah satu anggota Scott Regiment sekaligus teman masa kecil si tokoh utama di ceritanya. Biarpun tampangnya kayak beban banget, Doi ini berhasil ngungkap identitas 3 Titan Shifter, yaitu Colossal, Armor, sama Female Titan. Terus Doi ini jadi ahli strategi yang berani turun ke medan perang langsung dan ikut ngorbanin nyawa. Hal ini bisa lo lihat pas si Armin seluruh tubuhnya gosong pas ngelawan Colossal Titan. Nomor 5, Zhuge Liang dari cerita Paripikome. Orang dari masa dinasti Cina zaman dulu nyasar ke masa depan setelah tiba-tiba di time travel pas dirinya mati. Nah, di masa depan ini uniknya seluruh strategi perang yang nih orang punya dipakai buat ngedukung satu penyanyi bernama Eiko supaya jadi penyanyi nomor 1 di dunia. Setelah jadi manajer sekaligus ahli strategi tuh cewek. Eiko-san ni wa tenun ga tsuite iru you desu. Sochira no keiryaku wa tsukawazzu ni sumimashita. Kome.
お前ってマジかおめえ。さて仕上げに参りましょう。 Nomor 6, Shikamaru Nara dari cerita Naruto. 行くか。あOrang yang jadi penasehat sekaligus tangan kanan Hokage ke-7. Dalam pertarungan, kekuatan Doi itu emang kagak seberapa kalau dibandingin teman seangkatannya yang lain. Tapi biarpun punya kekuatan terbatas, berkat strategi gilanya, Shikamaru berhasil ngalahin orang yang kagak bisa mati sekalipun, yaitu si Hidan. Pas perang dunia Shinobi juga, Doi sama babenya yang jadi otak aliansi Shinobi. 俺たち里を守ろうという強い意志だ。 Nomor 7, Kiyomaro Takamine dari cerita Konjiki no Gash. 生きている。あ、今までで一番生きている顔か。Sombong sama arogan banget gara-gara kejeniusannya dan nganggep kalau sekolah tuh cuma buang-buang waktu. Pada suatu ketika, Doi ini didatengin iblis bernama Gas yang ngerekrut Doi buat jadi ahli strategi demi ngeperebutin kursi sebagai raja iblis. Si Kiyomaro jadi pengarah buat si Gas ngeluarin tiap serangannya supaya efektif sama akurat demi ngalahin lawannya. Nomor 8, Hiruma Yoichi dari cerita I Seal 21. Pemain inti dan paling penting dari tim American Football bernama Daimon. Di tim ini, si Hiruma jadi perancang strategi di tiap pertandingan yang timnya mainin. Udah gitu, Doi juga sering ngasih tips buat latihan-latihan yang kudu anggota timnya lakuin demi ngeperkuat kekuatan mereka. Nah, saking licik sama jeniusnya si Hiruma, Doi ini sampai ditakutin pejabat pemerintah sekitar. Karena Doi itu punya buku yang isinya tentang list aib-aib seseorang. 悪魔は神には頼らねえ。いやー Nomor 9, Hajime Kindaichi dari cerita The Kindaichi Case Files. みゆき、助けてくれよ。自分のせいでしょ。頼むよ、みゆき。Pelajar SMA yang punya IQ sampai 180 dan punya kemampuan deduksi yang luar biasa. Karena hal ini, Doi sering mecahin berbagai kasus kriminal yang rumit banget. Tapi si Kindaichi sendiri terkenal punya sifat pemalas. Pas di sekolah juga, Doi sering kagak merhatiin pelajaran. Malahan lebih doyan baca majalah bokep dibanding melajarin buku sekolah. それを知っていたのは、この中でただ一人。下村親子を殺害した真犯人。麦林美香。あんたが殺人犯、ゲームマスターだ。 Nomor 10, Jabami Yumeko dari cerita Kakeguroi. 今が千載一遇の好機です。自信満々にイカ様を仕掛けておいてあっさり負けてしまうというおめえ、ここで返上しなければどうするのですか。やりましょう。 Cewek penggila judi yang pintar banget ngebongkar berbagai trik curang yang lawannya pakai pas lagi main judi. Udah gitu, Doi juga selalu aja punya strategi ngalahin kecurangan itu. Ditambah lagi, Doi ini hoki banget dan selalu ngerasa sange pas main judi. それこそがギャンブルの本質ですもの。楽しいギャンブルでした。それでは掛け金を支払っていただきましょうか。 Nomor 11, Kiyotaka Yanokoji dari cerita Classroom of the Elite. そういう声は初めて聞いたな。 Orang yang secara sengaja dapat nilai 50 di tiap mata pelajaran di sekolahnya. Alasannya sih, Doi itu kagak mau nonjol dan pengen jadi dalang di balik layar doang. Udah gitu, Doi nganggap seluruh teman sekelasnya cuma sebatas alat doang buat ngecapai tujuannya. Padahal Doi ini bisa aja masuk ke kelas A yang isinya murid jenius semua. Tapi atas alasan pribadinya, si Ayano Koji kagak mau ngelakuin hal ini. 俺はお前を
仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request atau nambahin, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lu yang minat sama merchandise Distrik Anime, lu bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!